Kalau hamparan tanah tak bertuan adalah ya. Artinya menurut saya pernah mengalami menjadi petani, mengalami menjadi peternak itu ternyata pendapatan jauh lebih besar dibanding kita kerja gitu kan. Mereka adalah pemuda hari ini dan dipastikan ke depan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ghazali ketua kecamatan ya? Betul Kang. Oh, ya. Udah lama Pak jadi Pak Ketua? Saya menjabat dari 2018. 2023. Ya. Habisnya 2023. Habisnya 2023. Lanjutin. Gak ada yang habis lah. Terbaik, sudah terbaik. Kalau undang-undangnya bisa masuk. Bisa. Bisa. Tidak ada kata Bisa tidak. Apa sekarang udah ada di Permesir 55? 55 sekarang. Oh, masuk dong kalau gitu. 5 tahun. Sama kayak Bupati sama Kepala Desa ya. Pak Ghazali, sekarang kegiatannya apa nih selain jadi Karang Taruna? Saya punya usaha lah, kecil-kecilan gitu. Ada toko di pasar, itu aja dapur saya. Benar luar biasa. Jadi Karang Tarunanya dihidupin sama Bapak. Karang Taruna hidup dari keberkahan. Keberkahan. Iya. Tapi hati-hati Pak, itu periksa juga tuh toko masih ada nggak isinya. Itu dia. Karena istri saya suka ini juga. Lihat-lihat toko katanya, jangan ngurusin orang mulu. Iya, gitu kan. Semuanya kita urusin. Luar biasa. Ya, Pak Ketua, jadi apa sebutnya yang tadi kemarin bilang teh kepekaan sosialnya tinggi di Jonggol ini. Tapi khusus pandangan Pak Ketua, Jonggol ini kayak gimana sih? Jonggol ini kalau bicara di gerakan Karang Taruna udah luar biasa ya. Kalau menurut saya terasa manfaatnya banget loh sama masyarakat ya. Ini Jonggol itu punya beberapa program, ada Nyaka Kolot ya. Iya, santunan. Terus ada lagi yatim ya. Yatim. Santunan yatim. Jumat berkah. Jumat berkah. Setiap desa itu. Setiap desa kan, di setiap Jumat ada Jumat desa. berkah segala macam. Artinya memang sudah terasa betul keberadaannya. Jadi tidak wujud huka adamihi. Adanya seperti tiadanya kan gitu. Iya. Kalau Jonggol is the best lah. Istri besar. Terima kasih, terima kasih. Itu santunan yatim. Terus Jumat berkah. Jumat berkah. Iya, Jumat berkah. Duafa juga. Kita biasanya yang rutin itu setiap bulan keliling desa. Jadi setiap bulan itu satu desa kita datengin duafa ya, sesuai data dari teman-teman di desa. Yang janda-janda jompo gitu kan, atau misalkan kita ketemu dengan keluarga yang kurang mampu, kita ya berbekal dari teman-teman ngumpulin beras, mie, telur segala macem, kita bawa ke mereka gitu kan. Kita satu desanya bisa ada 20 sampai 30 rumah. Itu aja yang bisa kita lakukan. Nah, ini dengan keterangan ini Pak Ketua bisa meredakan yang di rumah. Ya. Jadi jelas, oh si bapaknya nggak pakai duit yang di toko. Takutnya kepake kan. Gitu Pak Ketua. Tuh banyak kegiatan ya Pak Ketua. Tapi sebenarnya tadi teh Pak Ketua, Jonggol ini kan pasti punya potensi-potensi lain ya Kang. Ya. Nah, menurut pandangan Pak Ketua Kabupaten juga nih sama Pak Ketua Kecamatan, Jonggol ini apa sih yang bisa dipotensikan? Karena yang saya lihat dari tadi cuma jalan, sepanjang jalan ya, saya nggak lihat sawah juga gitu. Nggak tahu kalau ke dalamnya. Itu sebetulnya kalau Jonggol malah sektor pertanian ini menjadi sektor utama sebetulnya. Makanya saya pernah berharap juga sebetulnya bicara potensi pemerintah Kabupaten Bogor itu idealnya mendorong sektor pertanian, perkebunan, peternakan bisa menjadi sektor utama program pemerintah Kabupaten Bogor. Karena menurut saya ketika itu didorong program itu, sehingga anggaplah pengangguran ini juga bisa terkurangi dengan itu. Daripada misalnya kita dorong membuat pabrikan-pabrikan hanya paling beberapa gelintir orang, dan itu pun jarang juga orang Kabupaten Bogor ya. Banyak berdatangan. Tapi kalau pertanian ini malah menurut saya harusnya menjadi sektor utama untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Bogor. Karena lebih efisien ya. Pertama luas lahan, irigasinya sudah bagus. Nggak perlu banyak program, kalau misalnya pertanian saja, peternakan itu menjadi sektor utama, saya yakin bisa mendorong itu gitu. Nah, Pak Ketua Kecamatan gimana nih? Di Jonggol masih ada nggak tanah hamparan tak bertuan gitu? Kali aja bisa dikelola kan gitu. Kalau hamparan tanah tak bertuan adalah ya. Dalam arti gini, pasos-pasum yang milik Pemda itu di tiap desa hampir ada, gitu kan, hampir ada. Apalagi yang desanya di situ ada perumahan yang mempunyai pasum, itu ada kan alokasinya.
Dan itu seperti desa Sukamaju, desa Singajaya, desa Cibodas, ya kan? Apalagi kalau Cibodas, terus desa Sukanegara, Sukajaya, di sana banyak juga itu tanah perhutani yang memang bisa dikelola, gitu kan, bisa dikelola oleh masyarakat. Gitu. Kalau misalkan memang potensi itu bisa kita gali maksimal, insya Allah itu akan mengangkat gitu kan dari segi ekonomi masyarakat setempat dengan program-program yang tepat, gitu. Tepat, Iya. Betul. Cuman kan ini kita lihat fenomena sekarang, Pak. Betul. Orang daripada saya bertani mendingan jadi ojek online. Daripada saya bertani, ya mendingan saya tidur di rumah bikin konten, gitu. Nah, pandangan Karang Taruna sendiri nih dari tokoh kita berdua ini, bagaimana nih sebenarnya generasi muda harus memandang pertanian dengan kondisi yang mentalitasnya sendiri sudah digital, gitu. Saya pikir kan tidak semua ya, artinya tidak semua orang mau berpikir seperti itu. Tapi ketika misalnya ada program-program yang memang menyentuh dan menarik, kan tergantung siapa yang menggerakkan. Ini saya pikir orang juga menarik, apalagi sekarang kan ada program dari pemerintah pusat, kalau nggak salah petani milenial ya. Nah, petani milenial ini kan memang betul-betul disupport oleh pemerintah pusat, cuman memang ini perlu disosialisasikan oleh infrastruktur yang di bawahnya, oleh pihak kecamatan, pihak desa, sehingga ada keinginan yang tergerakkan lah untuk generasi muda bermain di situ. Karena memang kalau mereka sudah menyadari, apalagi kalau kita mempromosikan bahwa dengan bisnis di pertanian saja sudah bisa mensejahterakan mereka, saya pikir insya Allah mereka pasti mau. Cuman masalahnya saat ini menurut saya kurang tersosialisasikan saja. Sebetulnya sektor pertanian menurut saya pernah mengalami menjadi petani, mengalami menjadi peternak itu, ternyata pendapatan jauh lebih besar dibanding kita kerja, gitu kan. Sampai akhirnya saya bertukar sikap, ngapain mesti kerja ketika misalnya cukup di rumah saja kita mengolah pertanian, perkebunan dan peternakan dan perikanan, itu buat saya sudah happy, gitu kan. Ngapain saya mesti kerja, kan gitu. Ada tekanan lagi. Saya menjadi big boss dari usaha yang walaupun memang kecil milik saya, kan gitu. Itu sebetulnya kan. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya diinformasikan ke teman-teman muda, saya yakin semua mau. Pasti mau ya, Pak Ketua? Pasti mau. Itu tadi ya, belum tersosialisasi Belum saja. tersosialisasikan saja. Nah, Pak Ketua sendiri, Pak Gozali nih, ngelihat tadi fenomena yang saya omongin, karena kan ini pilihan gitu. Pemuda ini mulai memilih bagaimana, saya pengen yang instan nih, biar cepet juga dapat cuannya kan gitu. Daripada jadi petani macul waktu kesangan. Nah, itu bagaimana kita cara memotivasi Karang Taruna sendiri untuk mewujudkan itu? Baik. Memang zaman sekarang tidak dipungkiri ya, kecanggihan teknologi, kemajuan zaman, terus pilihan-pilihan untuk mengambil masa depannya gitu kan. Tapi untuk pertanian itu saya rasa nggak akan mati. Atau untuk pertanian, peternakan dan perkebunan. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu tadi tidak semua orang akan menuju ke sana. Dengan adanya misalkan kita support untuk mengarahkan ke arah pertanian, ke arah perkebunan gitu kan, dengan misalkan organisasi nih yang menggerakkannya, kita kan punya tuh di situ anggota kita yang memang sudah di organisasi, dan teman-teman di organisasi itu rata-rata yang sekarang memang ada ya, dan saya tahu itu interest, bahkan kalau memang misalkan mau bikin sebuah program yang continue dan ingin nanti hasilnya ke depannya itu wujud nyata, ini kita ingin mengajukan. Misalkan begini, banyaknya potensi wisata di wilayah timur, terutama di Kecamatan Jonggol, Tanjung Sari, dan Sukamakmur. Nah, di situ nggak ada ciri khas yang kita bisa berikan, misalkan untuk pengunjung yang datang ke sana, oleh-olehnya apa, gitu kan? Mau dari segi cendera matanya ataupun misalkan buah-buahan yang untuk makan. Nah, dari segi pertanian kan itu akan nanti kita bisa munculkan. Contohnya saya terinspirasi dengan teman-teman Karang Taruna yang di Kabupaten Alpukat. Lahan di sini kalau kita mau misalkan mengelola buah alpukat sangat cocok, gitu kan. Dan kalau itu jadi program untuk nantinya sebagai ciri khas untuk Bogor, oleh-oleh misalkan ya, alpukatnya yang sudah sekarang kalau di puncak kan udah biasa tuh. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa menampilkan itu. Teman-teman muda ini misalkan mau punya lahan misalkan yang bisa dikelola, ya mungkin dalam 2-3 tahun ke depan udah bisa dirasakan hasilnya, gitu. Nah, makanya
pada kesempatan ini saya pun tadi sempat bilang Jonggol boleh nih, ataupun saya berkeinginan nih Karang Taruna di sekecamatan Jonggol ini setiap desanya punya lahan yang punya kebun alpukat. Jadi ketika panen itu kita banyak gitu kan, dan bisa kita jadikan sebagai ciri khas. Nah itu seperti. Dan Karang Taruna Kabupaten Bogor punya program namanya Bogor Avo sebetulnya. Dan memang alhamdulillah selama 2 tahun ini kita sudah mulai memberikan bantuan bibit ya untuk teman-teman muda, walaupun memang ini memang perlu perjuangan yang masih agak panjang nih. Karena kan memang tidak seperti makan cabai. Sekarang nanam langsung dapat buah kan gitu. Walaupun tadi kan di sini faktanya di Jonggol baru kemarin Kang Bilan ceritanya tadi barusan ya. Bahwa 2 tahun alpukatnya sudah berbuah. Sudah menghasilkan. Ini kan nggak perlu waktu terlalu lama gitu kan. Tinggal mungkin bagaimana program, kalau menurut saya yang lebih besar adalah program yang terintegrasi antara misalnya Dinas Pertanian, dinas-dinas lain, termasuk BUMD, perbankannya. Dikasih ada apa namanya permodalannya, saling menguatkan, ada koperasi segala macam saya menguatkan, sehingga ini bisa menjadi program yang terintegrasi, sehingga ini bisa betul-betul optimal hasilnya gitu kan. Apalagi kalau di Karang Taruna kan sebetulnya punya kelompok-kelompok tani, ada Kube kan gitu, ada UEP. Jadi ini bagus, bahkan ada Taruna Tani gitu kan. Ini yang memang harapan kita bahwa ini bisa dibina oleh stakeholder pemerintah Kabupaten Bogor kah, atau mungkin dunia usaha kah, sehingga bisa maksimal mereka gitu kan. Sehingga bisa juga mengurangi pengangguran di Kabupaten Bogor. Terakhir Kang. Ya. Harapan Akang nih buat Karang Taruna Kecamatan Jonggol apa nih? Ya, harapan saya bahwa teman-teman muda di Kecamatan Jonggol yang aktif di Karang Taruna perlu menyadari bahwa mereka adalah pemuda hari ini dan dipastikan ke depan akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Jadi perbanyaklah peningkatan kemampuan, banyak belajar dalam segala hal, sehingga ketika ke depan itu harapan saya mereka menjadi pemimpin masyarakat yang baik. Karena saya percaya ketika siapapun yang berangkat dari Karang Taruna sudah memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sudah memiliki kecintaan terhadap orang-orang yang kurang beruntung, memiliki kecintaan terhadap masyarakat, memiliki tanggung jawab moral untuk membangun wilayahnya. Sehingga ketika mereka menjadi pemimpin, maka saya yakin maka akan mampu mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bogor. Sehingga apa yang menjadi visi Bupati Bogor mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban itu akan terwujud. Luar biasa. Buat Akang, terakhir nih satu pertanyaan lagi. Harapan Akang buat Kang Irfan apa nih? Kalau harapan saya buat ketum nih, kalau memang misalkan punya visi misi seperti itu, saya sepakat. Karena orang yang lahir dari Karang Taruna untuk menjadi pemimpin itu sense of humanity atau terhadap masyarakat itu lebih kuat. Dan itu sudah saya rasakan, dan teman-teman yang di bawah juga sudah memperlihatkan itu. Jadi ketika saya ataupun kami dari Karang Taruna punya sosok atau figur yang akan nanti jadi seseorang yang bisa kita jadikan sebagai wakil kita, mau dimanapun, misalkan mau di pemerintahan atau maupun di legislatif, dunia usaha, di dunia usaha dan sebagainya, itu ya mudah-mudahan seorang Irfan Derajat bisa lebih merasakan apa yang kita inginkan gitu.